warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Nasara dari Sekolah Akuntansi 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang limbah-limbah dan perubahan materi. Yang pertama adalah tentang perlimbahan. Yang pertama adalah pencemaran air. Air merupakan sumber daya yang paling mudah berkontaminasi polutan karena sifatnya sebagai pelarut universal. Pencemaran air digolong menurut peruntuknya menjadi 4, yaitu air yang dapat digunakan untuk minum tanpa ada pengolahan. Yang kedua, air yang dapat digunakan sebagai air baku, air minuman golongan. Yang ketiga, air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan. Yang keempat, air yang dimanfaatkan untuk usaha perkotaan atau industri. Yang kedua, pencemaran udara. Beberapa polutan yang menyebabkan udara mengalami pencemaran. Yang pertama, adanya oksida karbon. Tingginya kandungan karbon dioksida di udara akan menyebabkan beberapa masalah bagi lingkungan, antara lainnya pertama, efek rumah kaca, dan 2, infeksi saluran pernafasan atau ISPA. Yang kedua, klorofluorokarbon. Kebocoran freon pada alat pendingin akan menyebabkan freon naik ke tempat lapisan ozon atau O3 berada. Yang ketiga, oksida belerang. Oksida belerang secara alami disebabkan oleh aktivitas vulkanik gunung berapi. Oksida belerang yang terdapat di udara jika terkena air hujan akan menjadi hujan asap yang sangat berbahaya bagi benda-benda yang ada di permukaan bumi. Selanjutnya, oksida nitrogen. Yang pertama, nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida ini berwarna coklat dan memiliki berbau yang tajam. Yang kedua, nitrogen monoksida. Nitrogen ini tidak memiliki warna dan tidak memiliki bau. Selanjutnya, komponen organik volatil, yaitu volatil yang artinya mudah menguap, seperti gas metana, merupakan salah satu polutan udara. Yang ketiga, pencemaran tanah. Penyebab terjadinya karena limbah padat dan limbah cair. Limbah padat dapat berupa pencemaran tanah, plastik, belerang, atau benda-benda yang tidak dapat diurai. Sedangkan limbah cair yaitu berupa limbah bekas mencuci piring atau baju dari deterjen. Limbah ini dapat merusak zat hara dalam tanah. Yang keempat, dampak pencemaran lingkungan. Munculnya penyakit dapat menyebabkan penyakit menular akibat pencemaran air. B, punahnya spesies. Tingginya akumulasi dan bahaya dari polutan akan menyebabkan kematian pada suatu organisme. Jika hal tersebut terjadi, maka mengalami kepunahan. Yang C, ledakan hama. Rentannya suatu spesies yang terjadi polutan berdampak pada kematian salah satu predator. Yang D, ketidakseimbangan lingkungan. Berkurangnya jumlah spesies terdampak bahkan hingga kematian. 5, upaya mengatasi pencemaran lingkungan. Berikut alasan tindakan konversi perlu dilakukan. Yang pertama, adanya tumbuhan dan hewan mengalami status kelangkaan. Yang kedua, mencegah pemanasan global dan gangguan siklus materi. Upaya mengatasi pencemaran lingkungan bagaimana sih? Memilih sampah dengan mendaur ulang secara bijak, melakukan pengolahan limbah lebih lanjut terhadap limbah beracun. Oke, segitu saja materi tentang perlimbahan. Selanjutnya kita akan memasuki materi perubahan materi. Apa sih perubahan materi itu? Perubahan materi itu adalah perubahan sifat suatu materi menjadi materi lain, baik menjadi zat baru maupun tidak. Yang pertama adalah perubahan fisika. Perubahan yang terjadi pada suatu materi atau zat tanpa menyebabkan terbentuknya zat baru dan sifat reversible atau dapat dibalik. Suatu zat
Suatu zat dikatakan mengalami perubahan fisika jika keadaan akhir suatu zat berbeda dengan awalnya. Contoh, es diberi energi panas, maka es tersebut akan mencair. Kemudian air yang dipanaskan akan menguap jika uap air melepaskan energi, maka menjadi mengembun. Embun air didinginkan terus-menerus akan menjadi es seperti semula. Berikut perubahan fisika yang terjadi pada suatu zat yang sering kita jumpai. Yang pertama, perubahan bentuk, ukuran, dan volume. Suatu zat dapat terjadi karena pengaruh temperatur dan tekanan mengakibatkan bentuk, ukuran, dan volume berubah. Yang B, pelarutan. Proses melarutkan zat melarut ke dalam zat pelarut memperoleh campuran baru. Yang C, perubahan wujud. Ada 6 jenis. Yang pertama adalah melebur atau cair. Perubahan dari wujud zat cair. Perubahan wujud dari zat cair. Contohnya, jika es krim dibiarkan lama-kelamaan, maka es krim tersebut akan meleleh. Yang kedua adalah membeku, yaitu proses zat cair menjadi zat padat. Contohnya, jika lilin yang dilelehkan setelah itu didiamkan, maka kelamaan lilin tersebut akan mengeras. Yang ketiga adalah menguap, wujud zat cair menjadi gas. Misalnya, contohnya air yang terlalu lama direbus, maka akan ada uap-uap dari air tersebut. Yang keempat adalah mengembun, wujud dari zat gas menjadi cair. Contohnya air panas yang ditutup rapat, maka muncullah butiran-butiran air tersebut pada tutupnya. Yang terakhir, menyublim, yaitu zat padat menjadi gas. Contohnya, kapur terlalu lama didiamkan di kamar mandi akan menjadi kecil lama-kelamaan di kemudian hari. Yang terakhir adalah mengkristal, yaitu wujud zat gas menjadi zat padat. Contohnya, uap di udara berubah menjadi salju. Segitu saja penyampaian materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Erlisa Mesaroh, pamit undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.